name. Okay. Kali ini, gue bakal membawakan sebuah film dari tahun 2014 yang berjudul Jailbait. Film ini sih udah lumayan sering direview sama teman-teman YouTuber lain. Cuman menurut gue, kisah dari film ini tuh sangat menarik buat gue ulas. Jadi, bakal gue bawain buat kalian semua nih. Sebuah film dari Amerika yang menceritakan kisah bagaimana nih bobrok dan amoralnya kehidupan di dalam penjara, cuy. Bukan penjara biasa, namun di sini adalah penjara khusus wanita, cuy. Jadi udah mulai kebayang kan ya, genre apa nih yang bakal kita lihat di film ini? Gadis remaja ini tuh bernama Anna. Selo adalah teman terbaiknya Anna. Namun, ayah kandungnya Anna nih mempunyai pemikiran yang berbeda. Bukan yang mendukung anaknya, dia malah menggenjot si Anna, cuy. Dengan sangat kasar ya, ayahnya Anna memukul Anna, menghardik Anna, dan saat ayahnya mengeluarkan samurainya, Anna pun refleks menendang ayahnya hingga terkena vas bunga. Naasnya, ayahnya Anna nih tewas secara mengenaskan. Nah, gobloknya nih ya, Anna yang mau digenjot secara brutal malah harus menerima kenyataan kalau dirinya lah yang dijadikan tersangka dan harus menikmati masa remajanya di dalam penjara, cuy. Wow. The defendant, Anna Nix. Singkat cerita, Anna pun harus menerima nasib untuk menjalani kehidupan barunya di dalam penjara. Alright, turn around, drop trowel. Di dalam penjara ya, Anna ini satu kamar sama perempuan yang bernama Jenny. Nah ternyata teman sekamar si Anna ini adalah seorang les biola, cuy. Saat Anna tidur, dia gesek tuh goanya maju mundur. Keesokan harinya, Anna ini disamperin lah sama ketua geng yang bernama Cody. Cody ini menawari Anna untuk bergabung bersamanya supaya mendapat perlindungan, katanya nih ya. Tapi Anna yang masih goyang nih kejiwaannya, lebih memilih untuk bertahan sendiri, cuy. Makanya dia nih dikerjain lah sama si Cody dan teman-temannya. Digebukin dong si Anna ini sama Cody. Makanya badannya Anna sampai memar-memar begini, cuy. Semakin ribet ya, karena kepala penjaranya ini yang bernama Frank bukannya nolongin si Anna, malah minta jatah, cuy. Gila, bener-bener ya, gak habis pikir loh gue. But I have the power to protect you, and I'll do that for you. Yeah. Anna pun cuma bisa menangis menerima nasibnya yang seperti ini. Akhirnya, Anna mulai sadar kalau dia nih nggak bisa merubah sistem, jadi dia pun bergabung bersama Cody menjadi anggota dari gengnya. Anna pun diajaklah nongkrong bareng Cody dan temen-temennya di dalam kamar, cuy. Yang dimana ya? Di dalam kamar mereka nih ada rokok, ada alkohol, pokoknya lengkap lah. Singkat cerita, tugas pertamanya Anna adalah baku hantam dengan ketua geng satunya lagi. Jadi di penjara ini tuh ada dua geng besar, cuy, kulit putih dan kulit hitam. Akhirnya Anna langsung lari tuh, dia gebuk ketua geng yang hitam, baku hantam lah mereka. Sampai akhirnya Anna ini dilerai sama petugas dan dia dibawa ke dalam sebuah ruangan yang gelap dan dingin. Namun, tiba-tiba Anna ini dikeluarkan dan dibawa ke ruangannya si kepala penjara. Lagi-lagi ya, dia ini masih berusaha meminta jatah kepada Anna. Dia pun memberitahu Anna kalau bukan karena dia, Anna bakal lebih lama lagi nih di ruangan yang gelap itu, cuy. Tanpa basa-basi, si kepala penjara ini pun langsung tuh dia buka celananya dan mengeluarkan samurainya yang tumpul. Anna pun langsung lari ke kamar mandi untuk membuang nih cairan masa depannya si kepala penjara itu, cuy. Ih. Nah, Anna pun udah resmi nih bergabung menjadi anggota di dalam gengnya Cody. Untuk merayakannya, Anna pun ditato lah seperti anggota-anggota lainnya. Singkat cerita,
Ibunya Ana pun datang menjenguk putrinya. Namun yang terjadi malah ibunya membela bapaknya Ana. Ana pun kaget setengah mati gitu kan. Dia mau digenjot secara brutal, kok ibunya malah ngebela bapaknya. You deserve to be in here. Hari-hari Ana berikutnya pun akhirnya tidak jauh-jauh dari yang namanya baku hantam. Perang antar geng seperti inilah contohnya cuy. Setelah baku hantam, dia pun dibawa ke ruangannya kepala penjara. Kali ini, dia pun meminta Ana untuk nungging. Ana yang gak punya pilihan lain pun ya mau gak mau cuy. Cuma bisa nurut isi perintah bejatnya kepala penjara. Hal-hal seperti inilah yang membuat Ana semakin terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam. Dia pun malah jadi kecanduan obat-obatan terlarang cuy. Bahkan ya, dia sampai menyuntikkan obat-obat itu langsung ke dalam badannya. Jadi, masuk penjara bukannya jadi pribadi yang lebih baik gitu ya, malah lebih hancur. Hidupnya Ana benar-benar hancur, sehancur-hancur-hancurnya lah sekarang. Tapi ternyata masih ada kok orang yang peduli sama Ana, yaitu si Jenny sama si Cody. Walau sebenarnya mereka berdua ini peduli karena mereka ini suka sama Ana gitu kan. Sampailah dia melakukan percobaan bunuh diri cuy. Aduh. Makanya inilah bentukannya Ana sekarang. Dia diginiin dan dirawat nih sama dokter jiwa. Gila, ngeri banget ya. Setelah membaik, dia pun dipindahkan ke ruangan yang mendingan lah. Dan disinilah Ana mulai mendapatkan sebuah hidayah kali ya. Di sebuah malam yang dingin dan gelap, teman sebelahnya nih mati overdosis. Dia pun sadar kalau harusnya hidupnya dia nih lebih bermanfaat lagi. Makanya dia ketemu nih sama ibunya yang juga udah dapet hidayah cuy. Dia pun sadar kalau kelakuan bapaknya dulu memang bejat gitu kan. Sampai akhirnya kepala penjara ini memberikan Ana kesempatan untuk bermain selo lagi. Hal ini membuat Ana senang banget pastinya. Namun si kepala penjara ini melakukan semua ini karena dia suka sama Ana gitu kan. Hari-hari selanjutnya Ana pun balik lagi lah dikeroyok sama gengnya Cody dan gengnya berkulit hitam. Karena sekarang Ana ini udah tanpa geng cuy. Dia udah ditendang dari Cody dan dia juga udah bermasalah kan sama geng berkulit hitam. Jadi Ana ini sandwich lah. Kasian banget ya. Sampailah satu titik, dia ini ceritalah sama dokter di penjara ini tentang kelakuannya Cody dan si kepala penjara. Namun ternyata kepala penjara inilah orang di balik aksinya Cody. Jadi dia menyuruh Cody dan gengnya untuk menghabisi si dokter cuy, supaya kelakuan bejatnya kepala penjara tidak terblow up nih ke media massa. Singkat cerita, ya si kepala penjara pun memberikan kesempatan buat Ana bebas di bulan depan. Tapi dengan syarat. Ya kita udah pada tahu lah ya apa syarat itu. Lagi-lagi dan lagi, Ana pun tidak punya pilihan lain selain menuruti apa yang diinginkan si kepala penjara. Walaupun udah tahu bakal bebas ya, tapi si Ana tidak plong lah karena bisa aja ya kan si kepala penjara ini bohong. Makanya dia meminta bantuan sama Cody buat minjemin HP-nya dia buat merekam pas si kepala penjara minta jatah. Nah, akhirnya si Ana pun sidang nih apakah dia bisa bebas atau enggak gitu kan dari penjara. Si kepala penjara pun malah minta Ana untuk lebih lama lagi nih di penjara. Makanya Ana pun langsung dia keluarin tuh HP-nya Cody dan dia tunjukin video 18 detik yang dia rekam sama si kepala penjara cuy. Kepala penjara pun ditahan dan Ana pun akhirnya bebas. Ana sekarang menjadi pemain selo yang luar biasa mulus gitu kan. Selonya maksud gue. Luar biasa ya film ini pokoknya cuy. Bener-bener memberikan kita sebuah pembelajaran moral yang sangat dalam. Menurut kalian sendiri gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua cabut dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.